Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rosyidatul Rohmah dengan NIM 2018 710565. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Efisiensi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia dengan pendekatan Stochastic Frontier Analysis atau SFA pada tahun 2015 hingga 2019. Baik, latar belakang dari penelitian saya yang pertama adalah resiko kehidupan. Setiap manusia tidak akan pernah lepas dari suatu masalah ataupun resiko. Dalam hidupnya, manusia akan selalu dihadapkan pada peristiwa yang tidak terduga, yang pada nantinya akan menimbulkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Mereka tidak akan pernah bisa menghindar dari resiko tersebut, karena resiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Maka untuk mengatasi kerugian tersebut terbentuklah perusahaan asuransi, yang mana di dalam asuransi terdapat dua kategori utama, yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang membedakan jika asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Hadis dengan prinsip tolong-menolong, sedangkan untuk asuransi konvensional menggunakan prinsip jual-beli. Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan asuransi menawarkan perlindungan atau proteksi untuk peserta asuransi ataupun perusahaan yang kemudian hari akan mengalami kerugian. Di samping itu, perusahaan asuransi juga melakukan penjaminan atas terpenuhinya pendapatan pesertanya agar tetap terjamin kelangsungan kehidupan peserta asuransi. Maka dari itu, asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan untuk menjamin segala kemungkinan resiko yang akan terjadi atau yang akan dialami agar menjadi lebih aman. Dalam perkembangannya, pada sektor perasuransian, dunia memiliki 1063 entitas. Dari jumlah tersebut, 113 perusahaan menyelenggarakan usaha perasuransian dengan prinsip syariah. Islamic Financial Services Board mencatat pertumbuhan rata-rata kontribusi asuransi syariah dunia pada periode 2011 hingga periode 2017 mencapai angka 6,9%. Pada pasar Asia Tenggara didominasi dari negara Indonesia dan Malaysia, mengingat penduduknya merupakan agama Islam, seperti itu. Nah, berdasarkan data yang telah saya lampirkan, bisa kita lihat bahwa Saudi Arabia yang memiliki penduduk terbesar beragama Islam memiliki aset terbesar pada asuransi syariah, yaitu sebesar 15 triliun USD. Setelah itu disusul oleh Iran di peringkat kedua yang memiliki total aset sebesar 13 triliun USD pada asuransi syariahnya. Peringkat ketiga diduduki oleh Malaysia yang memiliki total aset sebesar 9 triliun USD. Dan peringkat keempat diduduki oleh Uni Emirat Arab dan Indonesia yang memiliki total aset pada asuransi syariah sebesar 3 triliun USD. Untuk Qatar, Turki, dan Bangladesh memiliki porsi total aset yang sama, yaitu sebesar 2 triliun USD. Sedangkan Pakistan dan Brunei memiliki aset di bawah 1 triliun USD. Di sini dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang memiliki total aset terbesar didukung oleh jumlah penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Dalam perkembangannya, asuransi syariah di Indonesia telah berdiri sejak tahun 1994 yang dipelopori oleh PT Syarikat Takaful Indonesia yang mendapatkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia nomor 380,KMK.017/1994. Pada tahun 2008 menjadi perkembangan pesat industri perasuransian di Indonesia dengan munculnya berbagai produk-produk dimulai dari asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi. Saat ini Indonesia memiliki perusahaan asuransi syariah sebanyak 62 perusahaan yang terdiri dari 13 perusahaan asuransi syariah full-fledged dan 49 unit usaha syariah. Jumlah pelaku masih sama jika dibandingkan tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa pergerakan ekonomi syariah di Indonesia cenderung melambat, namun pasti pertumbuhan dari asuransi syariah apabila dilihat dari aset, investasi, klaim, dan
dan kontribusi brutonya terlihat pada eh, terlihat terlihat pada data yang telah saya sajikan. Berdasarkan data, apabila keempat indikator yang saya sebutkan tadi selalu mengalami peningkatan, akan ada angin segar bagi pelaku ekonomi syariah untuk berbondong-bondong terjun dalam bidang asuransi syariah. Namun pada tahun 2019, penetrasi pasar Indonesia dalam asuransi syariah masih sangat kecil, yaitu sebanyak 0,11%. Tingkat penetrasi asuransi syariah ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai asuransi syariah di mata masyarakat itu masih perlu ditingkatkan. Hal ini harus menjadi catatan bagi perusahaan asuransi agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk salah satu penilaian agar bisa mengukur kinerja perusahaan adalah menguji keefisiennya. Apabila ditemukan keefisien perusahaan, maka akan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing dan membuat kebijakan yang harus dijalankan oleh perusahaan asuransi untuk meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. Juga untuk mengetahui bagaimana kemampuan manajerial perusahaan asuransi syariah dalam mengelola perusahaannya. Suatu perusahaan dapat dikatakan efisiensi, yaitu apabila perusahaan dapat meminimalkan penggunaan input untuk mencapai tingkat output yang sama atau dengan menghasilkan output maksimal dengan menggunakan input seminimal mungkin, seperti itu. Efisiensi dalam ekonomi Islam berkaitan dengan upaya menjaga salah satu maqasid syariah, yaitu al-mal atau harta. Penilaian efisiensi didasarkan pada nilai biaya perusahaan dibandingkan dengan praktek perusahaan terbaik atau best practicing firm. Efisiensi biaya diartikan sebagai rasio antara biaya minimum di mana perusahaan dapat menghasilkan sejumlah produksi tertentu dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, salah satu pendekatan parametrik yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan adalah dengan menggunakan stochastic frontier analysis. Untuk rumusan masalah dari penelitian saya, yaitu seberapa besar tingkat efisiensi asuransi jiwa syariah di Indonesia dengan pendekatan Stochastic Frontier Analysis atau SFA. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi asuransi jiwa syariah Indonesia dengan pendekatan Stochastic Frontier Analysis atau SFA. Untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama bagi peneliti sebagai kesempatan menulis untuk menerapkan pengetahuan dan mengetahui seberapa besar efektivitas perusahaan asuransi syariah dengan menggunakan pendekatan Stochastic Frontier Analysis. Yang kedua, bermanfaat bagi perusahaan asuransi syariah sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan serta dapat meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan asuransi jiwa syariah. Yang ketiga, manfaat bagi Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya, yaitu sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk kajian teori yang saya gunakan pada penelitian kali ini, yang pertama saya mengambil teori dari penelitian Octavi pada tahun 2018 tentang peningkatan daya saing perbankan melalui efisiensi biaya dengan metode Stochastic Frontier Analysis. Yang kedua, penelitian dari Dina Melatiwangi dan Darwanto pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Efisiensi Asuransi Umum Syariah dan Konvensional di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu penelitian dari Roziana Bahrlin dan Zaidi Isa pada tahun 2011 mengenai the efficiency of life insurance and family in Malaysia, relative efficiency using the stochastic cost frontier analysis. Untuk kerangka pemikiran sendiri, saya menggunakan data dari asuransi syariah di Indonesia untuk mengukur kinerja asuransi syariah di Indonesia dengan menggunakan input total aset dan output berupa klaim untuk mengetahui tingkat efisiensi dengan perumusan hipotesis H1 kinerja perusahaan asuransi syariah terbukti efisien dan H2-nya kinerja perusahaan asuransi syariah tidak terbukti efisien. Baik, untuk rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang datanya berupa angka-angka hasil perhitungan dan pengukuran yang diolah dan dianalisis dengan kriteria-kriteria statistik tertentu.
Juga analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data juga yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan asuransi jiwa syariah dan otoritas jasa keuangan. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif atau metode yang akan memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh dan dapat dijadikan acuan bagi pembaca serta diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Dan penelitian ini juga menggunakan dimensi waktu panel data, yaitu gabungan antara dua data atau cross section berupa perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia dan data time series berupa laporan keuangan tahunan pada periode 2015 hingga 2020. Untuk batasan penelitian digunakan agar dapat memperjelas ruang lingkup dalam penelitian ini. Maka saya menyusun batasan-batasan dalam penelitian ini. Yang pertama, subjeknya dalam penelitian ini terdapat 4 perusahaan asuransi jiwa syariah full syariah dan 6 perusahaan asuransi jiwa syariah yang unit usaha syariah dengan purposive sampling. Untuk variabel yang saya gunakan yaitu terdiri dari variabel input dan variabel output sebagai variabel independen. Variabel inputnya berupa total aset, sedangkan variabel outputnya berupa klaim. Untuk data yang digunakan berupa data sekunder, berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi perusahaan asuransi syariah dan otoritas jasa keuangan periode 2015 hingga 2019. Dan model SFA yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah model SFA yang dikembangkan oleh Coeli pada tahun 1998. Dalam identifikasi variabel, untuk variabel independennya terdiri dari variabel input berupa total aset dan variabel output berupa klaim. Untuk variabel dependennya berupa total biaya. Seperti itu. Untuk populasi, sampel, dan teknik pengambilan keputusan, populasi sendiri pengambilannya dari asuransi syariah di Indonesia. Untuk sampelnya, asuransi jiwa syariah di Indonesia pada tahun yang memiliki laporan keuangan pada tahun 2015 hingga 2019. Dan teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik judgment sampling. Seperti itu. Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan Stochastic Frontier Analysis atau SFA yang telah dirumuskan INC sama dengan FW, Y plus INU plus INV, di mana C sama dengan cost efisiensi, W merupakan jumlah input, dan Y merupakan jumlah output, error term di mana E sama dengan U plus V, dan U merupakan uncontrollable atau random factor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.